diambil dari udara ya. Dengan FiO2 21%, ini kita sudah bisa untuk pada orang sehat ya, bisa untuk oksidasi dan metabolisme, merubah dari nutrisi ya, makanan, minuman, kemudian lewat traktus digestifus ya, ini dioksidasi dengan dari oksigen yang dari traktus respiratorius ya, nanti melalui siklus Krebs dia akan berubah menjadi kalori ya, jadi untuk aktivitas kita sehari-hari ya. Maka pada manusia hidup sehatnya ya perlu nutrisi ya, makan, minum, dan juga oksigenasi ya, jadi paru-paru harus sehat ya, jadi traktus digestifus, traktus respiratorius harus sehat semua ya. Ya ini ya, jadi oksigen dari darah bebas ya, ini masuk dalam paru-paru ya, ini melalui LB ya, pada orang yang sehat ya, ini melalui LB, kemudian ada ventilasi ya, masuk ke dalam paru-paru ya, jadi dari anatomisnya ya, anatomi fisiologis, dari nares anterior masuk nares posterior ya, kemudian lari ke trakea, bronkus ya, kanan kiri ya, bronkus, kemudian ke bronchiolus, bronchiolus respiratorius, bronchiolus terminalis, ke saccus alveolaris, ke alveoli ya. Nah, oksigen ini melalui proses difusi dia akan dibawa dari alveoli, dibawa darah arterial ya, masuk melalui vena pulmonalis, masuk ke atrium kiri, ke ventrikel kiri ya, kemudian ke aorta, atas aorta ya, kemudian menyebar ke arteri-arteri besar ya, ke jantung, ke paru, limpa, ginjal ya, sistem muskuloskeletal. Nah, nanti sampai ke arterial yang kecil ya, dia akan bertemu dengan nutrisi ya, makanan minuman yang dari kita makan ya, oral, esophagus, gaster, duodenum, duodenum, ke dia sampai ke bili-bili ya, dia bertemu dengan oksigen yang dari arterial tadi ya, melalui vena hepatika ya, vena porta, dia akan melalui proses siklus Krebs diubah menjadi kalori ya, yang untuk aktivitas sehari-hari. Kemudian sisa dari metabolisme tadi dibawa, dikeluarkan melalui benule ya, terus ke vena-vena besar ya, ke dari masing-masing sistem ya, kemudian ke vena jugularis internalis ya, yang dari atas ke vena cava superior ya, dari bawah vena cava inferior, masuk ke rumpus, masuk ke atrium kanan ya, ke ventrikel kanan, kemudian masuk ke arteri pulmonalis dan dikeluarkan lewat paru lagi ya, sisa-sisa metabolisme tadi ya. Jadi pada perayaan sehat siklusnya demikian ya, jadi oksigen masuk ya melalui inspirasi ya, dan dikeluarkan lewat ekspirasi ya. Nah,
Nah, di sini pada orang yang sehat, normal, tidak ada gangguan. Ya, nah, apabila ada gangguan RW, ya misalnya kalau di RW ini ada obstruksi atau tidak berarti normal. Ya. Kalau dia ada gangguan obstruksi, ya mungkin karena trauma, bisa ya trauma dia ada perdarahan, ya kemudian akan menyumbat ya di RW-nya itu. Ya, juga bisa mungkin karena korpal, ya korpal dia mungkin ada korpal kacang, ya yang sering itu kacang anak-anak itu, dia akan masuk ke dalam, biasanya masih tidak ya. Ya masuk ke trachea, kemudian akan turun, ya akan menyumbat, ya menyumbat ya, karena kena mukosa dia akan mekar. Ya, nah ini akan bisa terjadi sumbatan yang total, ya itu. Ya kemudian dia dari RW ini ya dia akan masuk ke ventilasi, ya ventilasi, inspirasi dan ekspirasi, ya. Nah ini kalau normal-normal ya tidak ada masalah, tapi bisa juga terjadi gangguan. Ya gangguannya misalnya bisa karena sentral, ya sentral ya karena mungkin bisa karena trauma, ya trauma misalnya CKB, ya dia akan terjadi EDH, ICH, SIH, ya yang dia akan mengkompresi dari medula oblongata, ya dia bisa pernapasan, ya nah, akhirnya dia akan mengganggu ventilasinya, ya juga bisa karena obat-obatan, ya obat-obatan misalnya karena golongan opioid, ya morfin, fentanyl, betidin, ya yang dia kalau dosis terapi tidak apa-apa ya, tapi mungkin dia akan overdosis. Nah dia akibatnya terjadi depresi napas, ya maka dia akan tidak ada ventilasi. Ya, itu yang saya kira ya. Kalau yang perifer, ya perifer bisa karena kejadian di paru atau di bronkotoraks, ya paru ya bisa karena trauma, ya trauma toraks misalnya kecelakaan, ya dia akan terjadi perdarahan sehingga dia akan terjadi sumbatan, ya di sampai ke bronkus, bronkiolus, ya sampai ke alveoli misalnya, ya ini dia akan mengganggu ventilasi, ya kalau dia berat ya dia apno, ya ini dari paru, ya kalau yang dari bronkotoraks misalnya karena trauma, ya trauma bisa karena ototnya, ya ototnya, jadi musculus intercostalis externa dan interna, ya misalnya kecelakaan, ya dia akan terjadi trauma sehingga gerakannya ini terganggu, ya mungkin karena juga nyeri, ya dia menahan nyeri, ya bisa karena tulangnya fraktur kostal misalnya, ya multiple fraktur kostal, ya nah ini dia akibatnya terjadi gangguan ventilasi, dan juga karena nyeri yang sangat, ya dia sehingga terganggu ekspirasi dan inspirasinya, ya maka biasanya harus diberikan analgetik yang kuat, ya golongan opioid misalnya, ya oke lanjut. Nah sekarang sebab kematian ini, ya yang disebabkan karena RW dan ventilasi, ya satu ini gagal tahu adanya kebutuhan RW, ya misalnya kita
tidak mampu membuka RW 2 ya. Ya ini mungkin karena disebabkan karena tumor, misalnya karena trauma, ya. Trauma maksilofacial, kecelakaan dia terjadi fraktur maksilofacial ya, berat ya, dia maka perdarahannya ini akan dia akan menyumbat ya, bisa masuk ke trakea ya, sedikit lama-lama dia akan berat ya, akibatnya dia akan pasiennya apnu ya, itu. Kalau tumor misalnya ya, pasien yang ada tumor di daerah mungkin daerah trakea ya itu ya. Kita misalnya akan intubasi susah ya. Nah, pasien sudah diinduksi dia langsung anggap sehingga kita kesulitan untuk mengatasi RW-nya. Ya, nah, bisa terjadi pasiennya apnu dan hipoksi. Ya, nah, misalnya kalau demikian, terus kita siapkan, misalnya karena tumor yang gerak-gerak sulit intubasinya, maka kita buat tracheostomi dulu, ya, jadi supaya RW-nya aman. Ya, terus. Ya, ketika gagal tahu adanya alat bantu RW yang dipasang secara keliru ya. Ini misalnya ketika kita melakukan intubasi ya. Misalnya ada trauma maksilofacial berat di IGD ya, banyak perdarahan. Nah, pasiennya apnu ya, disaturasi, maka kita harus supaya aman kita intubasi ya perdarahannya. Nah, tapi karena buru-buru ini intubasinya tidak masuk ke trakea, tapi masuk ke lambung. Ya ini artinya tidak tahu alat bantu RW yang secara biru ya. Nah, di backing terus malah nanti masuk ke daster ya, jadinya malah kembung muntah malah makin memperberat ya itu. Jadi harus kalau intubasi masuk ke trakea ya itu. Kemudian perubahan letak alat bantu RW ya. Ya misalnya pasien ambulator ya, kejadian kecelakaan di Palur misalnya ya, ini pasien mau dibawa ke Muwardi ya. Sementara belum ada alat-alat yang cukup ya, maka mungkin kita berikan gudel saya atau mayo ya. Di dalam perjalanan itu kan bisa lewat jalan yang tidak halus ya, berunjal-unjal, demikian, nah, maka bisa terjadi perubahan gudel tadi letaknya ya, mungkin terbalik sehingga lidahnya jatuh ke belakang menutup bokal ya. Nah ini juga kan menyebabkan oksigenasinya tidak maksimal ya, sehingga maka akan terjadi desaturasi ya gitu ya. Ya, kemudian 5, gagal tahu adanya kebutuhan ventilasi ya, mungkin pasien yang kita tidak tahu pasien yang apnu ya. Nah, ini juga akan menyebabkan desaturasi ya, yang tidak segera diatasi, maka hipoksinya akan makin berat ya. Nah, akibatnya ya dia bisa respirasi arrest ya, lanjut bisa cardiac arrest ya itu ya. Kemudian 6, terjadi aspirasi
ya aspirasi ya. Tadi yang disebutkan tadi ya, intubasi yang salah ya, dia masuk lambung di backing terus, maka tekanan intraabdominalnya naik ya, maka isi dasternya malah keluar, terjadi aspirasi ya, makanan cairan ya, entah ya yang tidak segera deteksi akibatnya bisa aspirasi ya. Aspirasi akan memperberat dari ya tuh ya, lanjut ya, tanda objektif ya dari sumbatan antara satu dengan cara bisa dengan melihat atau melihat pasiennya itu. Misalnya pasien agitasi atau mengamuk ya. Nah ini sebenarnya kenapa? Ini sebenarnya karena dia hipoksia ya, jadi penurunan kesadaran sehingga pasiennya akan agitasi ya, mengamuk ya. Ini sebenarnya dia tidak sadar ya karena hipoksia ya. Ya, kemudian ya ini terjadi kesadaran yang menurun ya, ini juga terjadi hipertrophi ya, jadi CO2-nya dalam darah itu meningkat ya, ini juga kan menyebabkan penurunan kesadaran dan hipoksi ya. Kemudian klinisnya akan tampak cyanosis ya, jadi kebiruan ya. Ini biasanya di mukosa bibir dan kuku ya, ini apa ya biasanya, ini kita mulut ya, jadi ini karena sebenarnya karena hipoksimia ya. Ya, lanjut. Kemudian kedua dengan dengar atau vision ya. Suara nafas, terjadi suara nafas abnormal ya, suara tambahan ya. Ini bisa karena lumen dari traktus respiratoris itu dia berubah ya karena vasokonstriksi ya, maka menimbulkan suara snoring ya, mendengkur ya. Ini kemudian gagging seperti umur ya, crowing sound ya, seperti visual ya, stridor ya. Ini sumbatan parsial pada laring dan laring ya, gitu ya. Kemudian juga bisa terjadi suara paro ya, karena terjadi sumbatan pada laring yang parsial, tidak total ya. Kalau total dia malah tidak menimbulkan suara ya, gitu. Kemudian tiga dengan meraba feel ya, lokasi dari trakea ya, itu misalnya ada trauma ya, pasiennya dia terkapar ya, nah, bagaimana kita dengan meraba ya, apakah ada hembusan nafas ya, kalau ada terasa ya, ini maka berarti masih ada nafas ya. Yang kemudian kita lihat dari meraba dari belakang ya, apakah posisi trakeanya itu di tengah ya, kalau di tengah berarti masih normal. Tapi mungkin karena dia trauma berdarah ada sehingga
terjadi trauma, ya, jadi CKB berat, ya, dia terjadi B3, CH, SBA, ya, sehingga perdarahannya ini akan berat, ya, terjadi ujung cerebri, ya, menekan di medula oblongata pusat pernapasan, sehingga terjadi gangguan ventilasi, ya, itu. Ya, kemudian bisa juga karena obat-obatan, ya, golongan narkotik, ya, dia misalnya pemberian analgetik, ya, dengan golongan opioid, ya, morfin, fentanyl, ketidin, ya. Kalau dosis terapi dia tidak mengganggu ventilasi, ya, tetap dia bernafas biasa. Tapi karena dia overdosis, ya, akibatnya terjadi depresi nafas, ya, itu. Ya, atau memakai obat-obatan, ya, atau drug itu, ya, dia memakai alkohol atau ya, dia tidak konangan tidur di kamar, depresi, tidak ada yang menolong. Nah, akibatnya apno, ya, depresi nafas, respirasi res, akhirnya kardiak res, tidak ada yang tahu, ya, orangnya meninggal, ya, itu. Kalau di kamar operasi depresi nafas, ya, kita berikan antinya, ya, itu ditunggu sampai nafasnya sempurna, ya, itu. Ya, kemudian yang dari VER, ya, ini gangguan pergerakan nafasnya, ya, ini tadi yang disebutkan karena trauma, ya. Trauma bisa karena di muskulus respiratoriusnya, ya, juga bisa karena tulangnya, fraktur kosta, ya, multiple fraktur, ya, terjadi pasiennya kecelakaan, terjadi multiple fraktur kosta, ya, karena nyeri dia tidak bisa bernafas normal, menahan nafas, ya, akibatnya dia akan depresi, ya, itu. Ya, bisa juga karena infeksi, ya, kalau anak-anak sering infeksi, misalnya ada bronkitis, ya, bronchopneumonia, ya, ini akibatnya bisa terjadi gangguan ventilasi, ya. Juga kalau penyakit-penyakit muskuloskeletal, misalnya DBS, ya, Wilken syndrome, ya, juga bisa karena miastenia gravis, ya, terjadi gangguan otot, ya, dia sampai otot pernafasan, pasiennya apnu, ya, maka menolongnya, ya, dengan alat bantu nafas, dengan ventilator, terapi, ya, sampai dia betul-betul bisa bernafas spontan, ya, tuh. Ya, lanjut sekarang tanda, ya, objektif, ya, ventilasi yang tidak adekuat, ya. Satu, dengan melihat atau look, ya, naik turunnya dada yang asimetris, ya. Pada orang yang normal itu dia pada ventilasi dadanya mengembangkan kanan kiri sama, ya, itu. Tapi ini bisa karena gangguan, yang bisa karena trauma, ya, dadanya naik turunnya tidak simetris, ya, biasanya yang luka atau yang trauma itu tertinggal, ya, tuh. Nah, dan pergerakan dinding dada yang tidak adekuat, ya, itu. Jadi dia kembang kempisnya tidak full, ya, dia agak menahan, gitu. Ya, karena bisa karena nyeri, ya, tuh. Ya, kemudian dengan dua
ketiga dengan menggunakan alat ya, pulse oximeter ya, mengukur dengan saturasi oksigen ya. Pada yang orang normal itu saturasinya 99%, 99 sampai 100%. Kalau dia terjadi desaturasi atau saturasinya menurun ya, ini mungkin ada gangguan ventilasi ya, itu ya bisa karena mungkin karena batu bakaran tadi ya. Kalau di kamar operasi misalnya ya, kita induksi, kita berikan midazolam ya, golongan opioid ya, betadine, fentanyl ya, kemudian diinduksi diberikan Ricofol ya. Nah ini masih dia nanti lama-lama pasiennya desaturasi ya, karena depresi nafas. Nah tapi karena kita operasi ya langsung kita pasang face mask, berikan oksigen, di bagging, maka dia saturasi akan naik lagi ya. Tuh. Ini kalau di kamar operasi ya, di IBS ya. Ini juga bisa kita menggunakan kapnograf ya, kadar CO2 ya. Kalau gangguan terjadi gangguan sirkulasi maka dia akan meningkat ya, terjadi hipertrophi ya, yang normal itu 24% ya. Itu kalau terjadi gangguan ventilasi, depresi nafas ya, oksigennya turun, CO2-nya naik ya. Itu maka pada kapnograf dia akan meningkat ya. Ya, kemudian lanjut ya, pengelolaan ya, pengelolaan RW ini, di mana apabila terjadi gangguan RW ya, gangguan RW terjadi desaturasi klinis, pasiennya hipoksi ya, dia sianosis, bagaimana? Nah, kalau di lapangan kita tidak ada alat-alat dengan detail, cilip dan sotras ya. Itu jadi tujuannya ini supaya RW-nya lancar ya, jadi dia akan terjadi ventilasi lagi, maka oksigen akan masuk ke dalam paru sehingga saturasinya naik lagi normal ya, tidak hipoksia ya. Itu. Tapi kalau didiamkan saja ya, dia akan makin turun saturasinya, hipoksinya makin berat ya. Jadi kalau kita melihat pasien dengan gangguan RW di lapangan ya, ataupun di rumah sakit atau dimanapun ya, jangan menunggu waktu, langsung kita lakukan untuk manajemen RW ya. Caranya ya, kalau kita belum ada apa-apa ya kita dengan manual saja kayak detail, cilip, sotras ya, dan kita berikan oksigen kabel ya, gitu, supaya oksigennya masuk ya, saturasi masuk ya, dan ventilasinya akan normal ya. Dua, dengan alat ya, ini dengan orofaringal RW dan nasofaringal RW. Orofaringal RW ini gel ya, atau mayu ya, ini dipasang di rongga mulut ini untuk menahan lidah dan tidak jatuh ke belakang ya. Sebenarnya karena gangguan RW-nya itu karena kalau pasien terjadi penurunan sadar ya, lidahnya itu jatuh ke belakang, menutup ya, ovarin menutup ke lidah, sehingga oksigen itu tidak masuk ke dalam trachea
nasofaringal RB. Nah ini dipasangnya lewat nasal, ya. Ini ada ukurannya ya, 1, 2, 3, 4, ya. 1 bayi, 2 untuk anak-anak ya, 3 untuk dewasa, 4 dewasa normal ya, 4 untuk dewasa yang obes, ya itu. Jadi supaya sampai. Ya, kalau yang nasofaringal RB dipasang lewat nasal, ya kenapa? Misalnya dia lewat mulut nggak bisa, misalnya pasien yang tidak bisa buka mulut, ya mungkin karena fraktur maksilofasial berat ya misalnya. Nah, jadi kita pasangnya yang lewat nasal. Nasal dia akan sampai ke depan bika ya, di depan ibu hamil. Ya itu. Ya 3 dengan RB definitif ya dengan orotracheal RB, nasotracheal RB ya ini dengan diintubasi ya, yang orotracheal RB ini dengan endotracheal tube ya, ini lewat mulut, yang nasotracheal RB ya lewat hidung ya, yang bisa lewat ya. Kemudian surgical RB. Ya, surgical RB misalnya pasien yang tidak bisa diintubasi ya dengan emergensi, maka kita lakukan krikotiroidotomi ya. Nah, ini caranya ya, caranya dengan insisi daerah membran krikotiroid ya. Ya, atau kita kalau yang emergensi bisa kita usulkan dengan albuket ya, albuket G 14 sampai 18 ya, kalau dewasa itu yang besar ya tuh. Kemudian kita pasang kanul J ya, dan dihubungkan dengan oksigen sentral ya, kemudian satu masuk ke dalam albuket tadi ya, kemudian buka tutup ya, oksigen masuk, kemudian dibuka untuk ekspirasinya ya. Ini jadi dalam kondisi yang emergensi akan menolong sementara ya, kemudian setelah itu ya tetap harus dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan intubasi emergensi atau juga dengan tracheostomi. Ya itu kalau tracheostomi ya ini biasa kita lakukan insisi ya di daerah cincin trachea sini ya biasanya. Kemudian kita masuki dengan kanul ya, kalau belum ada ya biasanya dengan TT dulu ya, TT nomor 6 ya. Nah, kalau sudah sampai rumah sakit ya, sampai ICU saya biasanya kita pasang kanul tracheostomi ya, kemudian dihubungkan dengan ventilator ya, biasanya begitu ya. Ya lanjut.
indikasi untuk RW definitif. Ya, ini misalnya pada kebutuhan untuk perlindungan RW. Ya, misalnya pada pasien yang tidak sadar, ya, penurunan kesadaran bisa karena trauma, ya, terjadi penurunan kesadaran, maka dia akan terjadi gangguan RW-nya, ya. Mungkin kalau baru-baru mungkin tidak apa-apa, ya, tapi lama-lama dia akan dipersalivasi, ya, ada bleeding, adanya akan menyumbat, ya. Maka lebih aman kita pasang dengan RW definitif, ya, dengan cara diintubasi, ya. Ya, kemudian fraktur maksilofasial berat, ya, trauma daerah muka, ya, karena kecelakaan berat, maka dia akan hidungnya banyak, ya, hidungnya sampai besar ke dalam, ya, sehingga mengganggu RW-nya, ya. Akan terjadi stolsel banyak, ya, maka lebih amannya ya pasang intubasi, ya, suction bersih, intubasi, ya, maka aman, ya, walaupun ada perdarahan dia tidak akan masuk, ya. Ya, kemudian juga karena bahaya aspirasi, ya, ini perdarahan muntah-muntah, ya, karena CKB, ya, dia terjadi kenaikan tekanan intrakranial, ya, nah, maka dia akan muntah, ya, juga penting, maka memang diintubasi, ya, itu. Nah, karena bahaya sumbatan, ya, tadi, ya, terjadi hematom di leher, cedera laring, trakea, ya, stridor, ya, ini karena kecelakaan, ya, fraktur maksilofasial berat tadi, ya, bikin banyak, ya, juga menyumbat, ya, maka lebih aman diintubasi, ya, tuh. Ya, yang satunya karena kebutuhan untuk ventilasi, ya, misalnya pada pasien apnu, ya, pasien apnu tidak bisa ventilasi, ya, misalnya pada penyakit muskuloskeletal, paralisis neuromuskuler, ya, ini misalnya pada GPS, ya, Guillain-Barré syndrome, ya, kemudian myasthenia gravis, ya, ya, dia awalnya menyerangnya otot-otot daerah bawah, ya, ekstremitas bawah, ya, tapi lama-lama dia akan naik, ya, kalau tidak segera diobati, lah, di sini sampai dia ke otot-otot pernapasan sehingga pasiennya apnu, ya, maka harus diintubasi, pasang ventilator, ya, pasiennya masuk ICU, ya, sambil di terapi, ya, demikian. Ya, ya, pasien yang tidak sadar, ya, ini juga bisa ada CKB, ya, itu post op kraniotomi tumor otak besar misalnya, ya, jadi dia belum bisa nafas spontan, ya, maka ya diintubasi, pasang ventilator, ya, dirawat di ICU, ya, itu. Nah, kemudian usaha nafas yang tidak adekuat, ya, misalnya pada pasien akutno, hipoksi, ya, hiperkarbie, sianosis, ya. Ya, ini, ya, terjadi karena trauma, terjadi depresi nafas, ya, yang berat, tidak segera diatasi, ya, maka dengan lebih aman kita intubasi, ya. Kemudian cedera kepala tertutup berat yang membutuhkan hiperventilasi, ya, ini biasanya terjadi pada CKB, ya, cedera kepala berat, ya, terjadi udin cerebri, ya, nah, ini untuk menurunkan tekanan intrakranial ini supaya dia tidak menekan pusat pernapasan, ya, ini juga ternyata, ya, caranya dengan diturunkan tekanan intrakranialnya, ya, ini dengan cara diintubasi, kemudian pasang di packing, ya, dengan
Jadi pada mengatasi RW definitif tadi ya dengan kita melakukan intubasi, ya ini teknik intubasi keparpulan. Yang satu, siaplah untuk memasang RW survival bila mengalami kegagalan jalan nafas. Ya itu. Jadi intubasi itu kadang-kadang bisa berhasil, bisa tidak. Ya, ada yang sulit, ya ada yang gampang. Ya, kalau gampang ya tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya terjadi kesulitan sampai dia tidak bisa, ya maka silakan dengan RW survival lagi, ya dengan kripotirotomi atau tracheostomi. Ya, ya kemudian diberikan preoksigenasi, ya 100%. Diberikan oksigen dulu 100% ya untuk memberi cadangan oksigen. Ya, ya kemudian ya kalau ini pada kecelakaan berat, ya pasiennya digidik, sadarannya menurun, ya ini tidak memerlukan obat-obatan, ya langsung diintubasi, pasiennya sudah lemes, ya tidak ada perlawanan, ya ini bisa langsung dilakukan intubasi, ya. Tapi apabila pasiennya ini setengah sadar, ya maka dia kalau diintubasi melawan dia. Ya, dia tidak mau, suruh buka mulut tidak mau, ya dia akan menggigit. Ya, nah caranya bagaimana? Ya kita rilekskan ya, jadi dosis yang ringan dulu, kita berikan premedikasi dulu. Ya kalau dengan premedikasi sudah cukup, ya sudah, dia sudah rileks, kita lakukan intubasi. Ya, ya dengan misalnya berikan sulfasatropin 0,01, dosisnya ya 0,01 mg per kilogram berat badan. Ditambah dengan midazolam, dosisnya 0,1 mg per kilogram berat badan. Ya, juga bisa diberikan gulungan opioid, gulungan fentanyl, dosis 2 mikrogram per kilogram berat badan. Ya, kalau demikian dia sudah rileks, sudah penuh, kita intubasi aman, ya artinya dia tidak terjadi refleks vagal, ya bahayanya itu. Kalau pasiennya setengah sadar, nanti diintubasi dipaksa, ya malah terjadi vagal refleks, dia langsung bradikardi bisa res, ya makanya kita harus hati-hati. Ya kalau dengan oksigenasi masih melawan, ya belum rileks, ya maka kita tambahkan induksi, diberikan golongan rikopol, ya 2 mg per kilogram berat badan, ya dengan induksi rikopol dia sudah rileks, ya sudah cukup lakukan buka mulut, ya dilakukan di intubasi, ya. Ya di sini 4 diberikan suksinilkolin. Ya suksinilkolin ini pelumpuh otot, ya short acting depolarisasi. Ya ini apabila pasiennya betul-betul tidak bisa buka mulut. Misalnya pada pasien-pasien yang sehat, ya yang sadar, pasien-pasien di kamar operasi yang mau dilakukan general anestesi, ya dengan kia intubasi ini masih lengkap obatnya, ya diberikan premedikasi, induksi, ya kemudian dilumpuhkan, ya dilumpuhkan karena pasiennya sehat, dia masih melawan. Nah diberikan suksinilkolin 1-2 mg per kilogram berat badan, baru dia rileks, baru bisa dilakukan intubasi, ya. Ini bisa dengan intubasi orotrakeal, ya berarti dia lewat intubasi mulut, ya oral, ya. Ya, kemudian setelah masuk, ya
SPED 3,5 cc. Ya, kemudian dicek dengan stetoskop, ya, auskultasi vesikuler kanan sama dengan kiri, ya, supaya ET-nya itu tidak kedalaman masuknya, ya. Kanan sama dengan kiri artinya ujung ET itu terletak di depan karina, ya, di depan percabangan itu. Jadi oksigen yang masuk paru kanan ke paru kiri itu sama, ya, jadi terjadi vesikuler, ya, kanan sama dengan kiri, ya. Nanti kalau suaranya keras kanan misalnya, ya, berarti dia ET-nya itu masuk ke satu bronkus kanan, ya, akibatnya nanti yang kiri lama-lama dia akan kolaps, ya, kalau operasi lama misalnya, ya, itu. Maka harus, dan saturasinya biasanya turun di saturasi, ya. Nah, ini kita harus curiga, ya, maka harus dibetulkan dulu, tarik sampai dia sama, ya, vesikuler kanan sama dengan kiri, saturasinya 100%, ya, baru dilakukan relaksasi, ya. Kemudian pasang gel, ya, supaya dia tidak, ET-nya tidak tergigit, ya, supaya aman, ya, itu. Ya, ini, ya. Kemudian bisa karena dengan, kalau kadang-kadang ada yang susah dan apa, ya, kalau yang susah ini dengan selip manuver lagi, ya. Selip manuver dengan menekan kartilagen fluid dicari supaya kelihatan plikanya, ya, plika vokalisnya ini baru kita masukkan, ya, tuh. Nah, karena setelah masuk kanan kiri sama, ya, baru kita backing, ya, diompa kalau pasiennya apnu, kalau pasiennya bisa nafas spontan lagi, ya sudah, tinggal dihubungkan dengan oksigen sentral, ya, dipasang Jackson Race, ya, diberikan 6-7 liter per menit, ya, sambil lihat saturasinya, ya, saturasi 100%, nafas spontan, ya, sudah berarti aman, ya. Kalau pasiennya apnu tidak mau nafas spontan, ya, maka kirim ICU pasang ventilator, ya, tuh, sampai dia nanti nafasnya betul-betul spontan, ya, tuh. Ya, sekarang lanjut RW definitif, ya, RW surgical. Ya, dengan jet insufflation pada RW, ya, ini. Ya, pada kondisi yang emergency tadi, ya, kita bisa menggunakan Abuket, ya. Untuk dewasa itu nomor 12 sampai 14, ya, ini yang besar, ya. Kalau untuk yang anak-anak 16 sampai 18, ya, itu. Ya, ini jadi ditusukkan pada membran krikotiroid, ya. Jadi di bawah epimetal ini ada 3 bab, ya, ada membran krikotiroid, ya,
emergency itu ya. Ya, selama 30 sampai 45 menit ya, sambil ini karena emergency ya, sambil dibawa ke rumah sakit terdekat ya, ke UGD. Ya, kemudian tiroidotomi atau krikotiroidotomi ya. Ini membuat irisan ya, kulit menembus melalui membran krikotiroid ya, kurang lebih diameternya 5 sampai 7 mm ya. Kemudian setelah masuk ya, dites dengan angket ya, dengan spet ya, coblos. Oh, masuk ada darah yang keluar, ini berarti masuk. Maka yang dilibatkan ya, dan dipasang PT ya, nomor 6 ya, ini pada dewasa ya, biasanya pada anak-anak ini tidak dianjurkan ya. Ya, lanjut. Nah, sekarang algoritma RW ya, ini keperluan segera RW definitif ya, kecurigaan cedera servikal ya. Ini bagian terjadi gangguan RW ya. Nah, maka kita berikan oksigenasi dulu ya, dan ventilasi ya. Kalau pasiennya bernafas ya berarti aman ya. Kalau pasiennya apno tidak bernafas ya, maka kita lakukan intubasi orotrachea ya, dengan imobilisasi servikal garis ya, dengan jotras ya, itu dicurigai cedera servikal ya, itu. Kalau tidak bisa ya, tidak dapat dilakukan intubasi ya, kita lakukan surgical ya. Ya, kemudian yang cedera maksilofasial berat ya, sehingga mukanya hancur ya, maka kita coba intubasi ya, saksen. Kalau bisa masuk ya, bilang ini kadang-kadang ini sulit ya. Kalau tidak bisa ya, pilihannya nanti terakhir RW surgical ya, kita lakukan tracheostomi ya, tuh ya. Kalau dari sini yang bernapas ya, bisa bernapas ya, lakukan intubasi nasotrachea atau orotrachea ya, aman ya. Kalau tidak dapat intubasi ya, tadi masih dia melawan ya, tidak mau buka mulut, maka diberikan tambahan farmakologi tadi ya, yang saya sebutkan dengan remedikasi, induksi ya, berikan pupuk otot ya, ya bisa berarti dilakukan intubasi ya, itu terakhir. Apabila tidak bisa intubasi ya, pilihan terakhirnya tetap RW surgical ya, RW surgical jadi pilihan terakhir ya, itu ya. Jadi dicoba dengan intubasi ya, RW definitif. Ya, lanjut ya. Sekarang oksigenasi ya, oksigenasi ini bisa dengan diberikan time fighting oksigen reservoir face mask ya, diberikan 10
infus 1 liter, ya itu, ya, ini supaya hidungnya bebas. Kalau tidak gemuk terus ya kasih infus setengah liter itu, ya, itu, ya, ini supaya hidungnya bebas. Ya, kemudian kalau cara lain bisa diberikan massa kanul, ya, 1-2 liter per menit, ya, ya bisa kanul massa 2-3 liter per menit. Juga bisa diberikan masker venturi, ya, apa ya, dia sih, sampai 5-6 liter. Juga bisa diberikan masker non-rebreathing, NRM, non-rebreathing masker, ya, ini nanti ada kantongnya itu, ya, diberikan 10-15 liter, ya. Oke, Mas. Oh ya, ya. Ya, kemudian juga bisa diberikan dia dengan pulse oximeter, ya, oksigenasi. Kalau dia tidak ada gangguan aerobik, saturasinya bisa 99-100%, ya itu. Tapi kalau terjadi disaturasi, ya saturasinya dia akan menurun, maka berarti terjadi gangguan RI, ya, ini gangguan ventilasi. Jadi ya awalnya normal, awalnya ya 100%, ya, kemudian turun jadi 95%, ya, turun jadi 90%, turun 80%, turun 70%, ya, turun terus ini kalau tidak diatasi, ya, kalau dibiarkan terus ya dia akan lama-lama ampun, respirasi res, ya. Makanya kalau kita melihat pasien dengan disaturasi, ya, klinisnya dia pucat, lama-lama dia sianosis, ya, jangan menunggu lagi, harus segera. Ya, kalau dia di lapangan belum ada apa-apa, ya dengan manual. Dia cilik keras, ya, tujuannya ini supaya airnya dia bebas, jadi ventilasi oksigen bisa masuk, ya itu, ya. Ya, makanya kalau sudah sampai cardiac arrest, ya, harus dilakukan SCPO, ya. Kompresi 30, ventilasi juga, ya itu ventilasi, ya. Kalau di lapangan nggak ada apa-apa, ya kita buat remote, ya, ya, sampai dia pasiennya, ya,
spontan nafasnya, ya maka dilakukan intubasi, ya, intubasi, apung dan hipoventilasi, ya, maka dilakukan intubasi, ya, kemudian di baking, ya, positive pressure, ya, itu, ya, dengan RR 12 sampai 20 kali per menit, ya, seperti napas orang rumah, ya, kemudian 30 6 sampai 8 sekitar ya 6 sampai 8 cc per kilogram berat badan ya tuh. Ya tuh ya lanjut sekarang permasalahan ya permasalahan satu tidak mampu intubasi dan RW, ya tidak mampu melakukan intubasi dan RW, tadi penyebabnya banyak ya, ya maka pasiennya akan menjadi hipoksia, ya. Nah, maka kalau terjadi kesulitan pasien hipoksia, maka lalu kondisi yang emergensi, ya emergensi kita lakukan middle krikoteroidotomi, ya dengan jet insufflation kaki, waktu untuk membuat RW ini. Ya ini dalam kondisi yang emergensi. Ya dua pada penderita trauma, ya ini terjadi muntah dan aspirasi. Ya maka harus segera di suction, ya kalau di suction ya, supaya dia tidak aspirasi. Tapi kalau di lapangan kadang-kadang tidak ada suction, ya, ya maka dengan sarung tangan atau kasai untuk mengeluarkan cairan atau kotoran dari lubang supaya dia tidak aspirasi. Ya, tuh. 3 backpal mas, ya, ini ya, yang disebutkan tadi di baking, dia tidak masuk ke trachea, masuk ke esophagus, ya mungkin karena kurang ekstensi, ya, sehingga tekanan intraabdominalnya meningkat, ya maka pasiennya muntah, ya kembung, lama-lama dia muntah, ya dan aspirasi, ya, salah satu akibatnya, ya maka harus hadir, ya, ya 4 lampu laringoskop mati, ya. Kalau diintubasi, lampunya itu mati ya, tidak kelihatan, ya, jadi harus dicek dulu. Lampu di bitisnya itu, ya, jadi harus itu. Ya, KPT bocor, ya, KPT bocor, jadi jangan sampai bocor. KPT itu setelah KPT-nya masuk, isi kapnya ya, supaya kap itu menutup rongga yang sela-sela di dengan trachea. Jadi kalau ada muntah dia tertahan di situ, darah tertahan dia aspirasi. Tapi kalau bocor dia kempes, muntah cairan masih bisa rembes. Ya, nah, kalau bocor ya sebaiknya diganti. Nah, kalau memang belum sempat ganti, misalnya intinya tidak ada di lapangan, ya harus ditutup dengan kasa, ya kasa basah. Untuk sekitarnya itu dalam mulutnya, jadi supaya dia darah muntahan dia tidak masuk, prinsipnya itu ya, supaya tidak aspirasi, ya. Ya, kemudian polos oximeter mati, ya kita juga tidak bisa tahu ini saturasinya berapa. Kalau mati ya kita hanya melihat dengan klinis, ya, bukunya atau bibirnya, menurut saya dia tidak cyanosis, ya, pecah. Dia sudah dibikin, sudah merah, ya, ini berarti merah ini berarti pasiennya sudah tidak hipoksi. Ya itu ya, ini kegagalan intubasi, ya, ya, itu paling dalam keadaan yang penting, ya. Ya sekarang ringkasan, ya. Satu sumbatan RW
harus dicurigai pada semua penderita trauma. Ya, kita curigai. Dua, tindakan RW ya sertifikal harus dimobilisasi dari jadi dalam fungsi yang inline inquisition. Nah, sertifikalnya ini supaya dia tidak menambah trauma. Ya. Tiga, tanda-tanda klinis bahaya terhadap RW ya. Buka RW dan ventilasi dengan oksigen. Ya, itu. Ya, jadi kalau ada tanda-tanda klinisnya, ya, hasilnya apnu tidak bernafas, pucat, sianosis ya harus segera dilakukan RW manajemen. Ya. 4, RW definitif harus dipasang bila terjadi curiga integritas RW. Ya. Itu ya, jadi kalau misalnya ada building, ada stolsel, ada sumbatan ya, perlu rasa darat ya, maka akan pasang definitif RW ya, jadi edukasi. Ya, 5 dengan RW definitif. Ya, RW definitif ya harus dipasang pada pasien yang apnu ya, apnu dipasang artinya intubasi, kemudian di breaking ya dengan ambulan darah yang apnu, maka harus diberikan tekanan positif ya. Ya, 6, pengelolaan RW ya, dengan penilaian ya, apakah sudah benar apa belum ya, intubasinya dia sudah betul ya, masuk radian ya, jangan salah masuk ke esophagus ya, kita melihat ya kan saturasi ya, kalau dia masuk dia naik saturasinya 100% ya sudah berarti betul ya. Ya, 7, pemilihan